Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Kroto Aini dengan NIM 430402300098 dari kelas 1C Prodi Psikologi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2023. Di sini saya akan membahas dan mengulang kembali materi yang sudah dipelajari, yakni mengenai doa. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester 1 mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Hasan Maftuh MA. Hal yang akan saya sampaikan mengenai materi kali ini yaitu pengertian doa, pentingnya doa, syarat terkabulnya doa, adab ketika berdoa, waktu-waktu utama atau waktu mustajab ketika berdoa, dan yang terakhir tahap terkabulnya doa. Yang pertama, pengertian doa. Doa berasal dari kata da'wa yang merupakan kecondongan seseorang terhadap sesuatu yang diutarakan melalui suara dan kata-kata. Secara bahasa, doa bermakna mengundang, merayu, mengutarakan, serta meminta. Nah, sedangkan secara terminologi, doa memiliki arti seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan semua yang ada pada dirinya untuk mengungkapkan suatu permohonan. Ahli tasawuf menerangkan bahwa doa merupakan salah satu bentuk mengabdikan diri kepada Allah dengan mengenali semua bentuk dari harapan, ketidakmampuan, dan kerendahan hati, dan memohon kepada Allah merupakan salah satu bentuk ketaatan. Yang kedua, pentingnya doa. Doa ini senantiasa dilakukan karena kita menyadari bahwa sebagai manusia yang lemah tanpa daya, kita memiliki keterbatasan, ketidakmungkinan, dan juga hanya dapat bersandar kepada Allah semata. Doa adalah ibadah yang agung dan amal soleh yang utama. Ketika kita berdoa, orang yang meminta menampakkan ketundukan, kerendahan, kebutuhan, kefakiran, serta pengakuan atas kemampuan yang dimintai untuk mengangkat mara bahaya darinya, memberikan apa yang diminta, meraih manfaat, dan menolak mudarat. Berdoa merupakan kerendahan dan rasa butuh seorang hamba. Hanya dengan berdoa, kita bisa mengkomunikasikan keinginan kita kepada Sang Pencipta. Hal ini terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 yang berarti, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran." Nah, selanjutnya ada syarat terkabulnya doa. Yang pertama, berdoa dengan ikhlas dan meminta hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya, seperti kepada jin, kepada dukun, kuburan keramat, pohon-pohon besar, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak tergesa-gesa dan selalu meminta dan tidak putus asa menanti. Yang ketiga, bertaubat dari segala maksiat. Banyak nih yang mengeluh kenapa sih doanya tidak terkabulkan, namun sedikit sekali yang menyadari bahwa salah satu penyebab terhalangnya doa adalah maksiat yang pernah dilakukan dan belum bertaubat. Yang keempat, makan dan minum dari rezeki yang halal. Salah satu sebab terkabulnya doa adalah dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan tidak memasukkan makanan yang haram ke dalam perutnya. Dan yang kelima yaitu kehadiran hati, yakni mentadaburi makna dari apa yang kita ucapkan sehingga kita bisa lebih mendalami dan memahami doa yang disampaikan. Selanjutnya yang kelima ada adab-adab berdoa. Ketika kita berdoa, ada adab-adab wajib yang diperhatikan oleh orang yang berdoa agar apa yang diminta bisa terkabulkan dan hajatnya terlaksana. Di antara adab-adab tersebut yaitu yang pertama, menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua tangan. Yang kedua, yaitu ikhlas karena Allah dan merendahkan suaranya. Yang ketiga, memulai dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi, merendahkan diri, khusyuk, dan penuh harap. Yang keempat, meminta dengan penuh kesungguhan, serta yakin akan dikabulkannya doa tersebut. Yang kelima, mendesak dalam berdoa, serta mengulangnya sebanyak 3 kali, dan tidak menganggap lambat terkabulnya suatu doa. Yang keenam, tidak berdoa yang jelek atau yang buruk baik untuk dirinya sendiri maupun baik bagi orang lain. Yang ketujuh, bersih dari makanan dan minuman yang haram. Selanjutnya, ada waktu-waktu utama atau waktu-waktu mustajab ketika kita berdoa. Kita berdoa dianjurkan setiap saat dan kondisi, tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Namun, terdapat kondisi-kondisi dan waktu utama yang memiliki keistimewaan dalam pengabulan doa ini. Di antaranya yang pertama, waktu-waktu yang berkah seperti di hari Arafah, di bulan Ramadan, di hari Jumat, dan waktu sahur. Yang kedua, terdapat di kondisi-kondisi yang utama seperti pada saat sujud, saat perang berkecamuk, turun hujan, dan waktu antara azan dan iqamah, lalu di pertengahan malam,
Selanjutnya di penghujung sholat-sholat wajib seperti di akhir maghrib, zuhur, asar, dan lainnya. Lalu saat kita membaca Al-Quran, terlebih ketika telah menghatamkannya selesai 30 juz. Selanjutnya di saat meminum air zam-zam dan ketika imam mengucapkan waladhdallin dari akhir surat Al-Fatihah. Ketika kita berdoa, kita meminta kepada Allah tentunya, lalu kita juga harus yakin terhadap dikabulkannya dan didengarnya doa tersebut. Dan yang terakhir, kita menerima hasilnya. Nah, tahap terkabulnya doa ini yang pertama, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan yang kedua, bisa jadi doa ini diganti dengan yang lain, misalnya dihindari dari suatu musibah ataupun mara bahaya. Doa ini teman-teman tidak selalu dikabulkan. Kenapa? Karena yang pertama, kita memiliki keterbatasan pengetahuan, lalu Allah memiliki kesempurnaan pengetahuan, dan yang ketiga, cinta Allah terhadap kita. Dalam sisi psikologi, perintah doa mengandung esensi menjadikan jiwa yang sehat, yakni menjadikan jiwa yang lemah menjadi optimis dengan memohon keutamaan diri sendiri dan mendoakan orang. Selain itu, anjuran khusyuk dan pasrah dalam berdoa hikmahnya menjadikan pribadi yang ridho dengan ketentuan Allah. Semua itu adalah indikasi jiwa yang sehat, yang diantaranya adalah pengaruh dari kualitas ibadah doa yang dijalani seorang hamba. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!